Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, bahwa al-adillah, dalil-dalil tentang wujud al-jannah wan nar, keberadaan surga dan neraka saat ini katsirah, sangat banyak. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, wattala'tu fin nar fara'aitu kadza wa kadza, ittala'tu fin nar fawajadtu aktsara ahliha an-nisa, wattala'tu 'alal jannah fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Naam, ada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, saya melihat neraka dan saya melihat di dalamnya ini dan itu. Juga Nabi pernah mengatakan, saya melihat neraka fawajadtu aktsara ahlihan nisa, saya melihat kebanyakan penghuninya adalah an-nisa, kaum wanita. Wattala'tu 'alal jannah, saya melihat surga, fawajadtu aktsara ahlihal fuqara, saya melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara. Hadis-hadis yang seperti ini, naam, jelas menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Taib. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam salat kusuf, yakni sholat gerhana, bersama dengan para sahabat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam di zaman beliau tidaklah sholat kusuf kecuali sekali. Terjadi satu kali gerhana ketika itu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam sholat gerhana ketika itu bersama para sahabat. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam mengulurkan tangan beliau, tampak seperti memegang sesuatu dan akan mengambil sesuatu. Karena sahabat tidak melihat apa-apa, yang terlihat hanya tangan Nabi alaihi salatu wasallam yang maju, menjulurkan tangan beliau. Kemudian dengan tiba-tiba pula Nabi alaihi salatu wasallam mundur ke belakang, seakan-akan menghindar dari sesuatu. Nah, setelah sholat para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, kita melihat engkau melakukan ini dan ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ra'aitul jannah, saya melihat surga, fi maqamih, di tempat beliau berdiri. Wa akhadtu, saya memegang unqudan, saya memegang setangkai inab, setangkai anggur jannah, dipegang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lau akhadtuha atau lau akhadtuhu, kalau saya ambil satu tangkai ini, la akaltum, sungguh kalian akan memakannya, ma baqiyatid dunya, selama dunia ini masih ada. Yani dia akan terus ada dan tidak pernah akan habis. Lau akhadtuhu, kalau saya ambil. Tapi beliau tidak mengambilnya. Surga tetap menjadi sesuatu yang gaib. Nah, tidak ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak melihat apa-apa, kita hanya melihat engkau menjulurkan tangan. Tidak seperti itu para sahabat. As-sahabah yusaddiqun, selalu membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Kemudian setelah itu ditampakkan di hadapanku neraka. Maka saya pun mundur ke belakang. Wa hadza min qudratillah subhanahu. Dan itu diantara kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan apa yang Allah kehendaki untuk Allah dekatkan. Menampakkan apa yang Allah kehendaki untuk ditampakkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu juga menunjukkan bahwa al-jannah wan nar, surga dan neraka maujudatan, makhluqatan, keduanya sudah ada, sudah diciptakan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bismillah. Kemudian Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali menyebutkan ayat di dalam surah Ghafir, ayat yang ke-46. Qala Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ayat ini bercerita tentang azab yang Allah berikan kepada Fir'aun. Dan saat ini dia belum keluar dari alam barzakh. Nah, dan ini salah satu hikmah diciptakannya surga dan neraka. Tadi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij mengatakan apa hikmahnya? Ternyata banyak hikmahnya. Di antara hikmah yang lain adalah untuk mengazab memang orang-orang yang berhak untuk diazab. Nikmat kubur, azab kubur ada kaitannya dengan jannah wan nar. Naam. Ahlul jannah ketika dia masuk ke alam barzakh, ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat dia di surga. Sebelumnya ditampakkan tempat dia di neraka kalau masuk ke dalam neraka. Tapi kemudian ditampakkan tempat dia di surga, yang dengan itu dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Sebagaimana ahlun nar ketika dia ditampakkan tempat dia di surga, seandainya dia masuk ke dalam surga. Tapi ternyata dia min ahli nar, ditampakkan tempat dia di mana? Neraka. Bertambah kepedihannya, bertambah kesengsaraannya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Nabi bersabda, Inna nasamatal mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah. Inna nasamatal mu'min, sesungguhnya rohnya orang yang beriman. Nasamah yakni ruh. Sesungguhnya rohnya orang-orang yang beriman ta'irun, terbang fi syajaril jannah, di tanaman-tanaman surga. Artinya keberadaan surga dan neraka sudah ada, dan di situ disebutkan syai'an min al-hikam, sebagian dari hikmah Allah menciptakan surga dan neraka saat ini. Termasuk Fir'aun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, an-naru, neraka, yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ditampakkan, ditimpakan kepada mereka setiap petang atau setiap pagi dan setiap petang. yakni mereka merasakan, Fir'aun merasakan pedihnya neraka. Ya. Diliputi mereka dengan an-nar. Kapan itu? Al-an, saat ini. Di alam barzakh. Oleh karena itu dalam ayat ini kelanjutannya Allah mengatakan wa yauma taqumus saah, dan nanti pada hari kiamat. Artinya berarti azab ini sekarang ini. Saat ini mereka mendapatkan azab, dan nanti ketika hari kiamat ditegakkan, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih. Nah,
Fal adillatu ala wujudil jannati wan nari wa annal jannata wan naru mawjudatani makhluqatani katsiratun jidda. Intinya dalil-dalil tentang keberadaan surga, keberadaan neraka, dan bahwasanya surga dan neraka itu keduanya sudah ada, sudah Allah ciptakan sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Nah, wa minhal ayat allati qulnaha lakum, termasuk ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Sangat banyak. Di bulan Ramadan sering kita mendengar hadis ini. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu jannah. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Keduanya sudah ada. Wa al-hajarul aswad, hajar aswad hajarun minal jannah. Sebutkan dalam hadis, hajar aswad itu adalah batu dari surga. Dan dulu Adam alaihi salatu wassalam wa Hawa kana fil jannah, keduanya di surga. Nah, sekian banyak adillah, sekian banyak nusus Alkitab wa sunnah, kemudian dengan begitu saja diingkari, dengan begitu saja kemudian tidak dianggap. A'udzubillah. Betapa jeleknya ukul mereka itu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga di sini diterangkan oleh Imam Ahmad tentang orang yang mengingkari, apa hukumnya? Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa, maka barang siapa yang menyangka keduanya belum diciptakan, fahuwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an dan juga mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan saya tidak menganggap dia beriman kepada surga dan neraka. Taib. Apa maksudnya Imam Ahmad di sini? Apakah beliau mengkafirkan? Karena beliau mengatakan wala ahsibuhu, saya tidak menyangka dan tidak menganggapnya telah beriman kepada surga dan neraka. Nah, tentu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ahlus sunnah adalah arhamun nas bin nas. Mereka adalah orang yang paling rahmat kepada manusia. Tidak sembarang di dalam memberikan apa? Hukum. Apalagi kalau sudah ta'yin, menunjuk fulan kafir atau fulan murtad. Arhamun nas bin nas. Oleh karena itu Imam Rabi, Syekh Rabi memberikan ta'liq di sini. Wa qad yakunu fiha ula'id dhullal al-munharifin muta'awwilun. Bisa jadi di antara mereka orang-orang yang sesat. Nah, kita katakan sesat. Ya, sesat jelas. Al-Quran mengatakan seperti ini, kemudian dia mengatakan yang lain. Ya. Ayat yang banyak, hadis yang banyak, yang jelas-jelas menunjukkan surga dan neraka sudah ada, kemudian dia mengatakan, oh belum ada surga dan neraka itu. Ya sesat berarti orang itu. Tetapi kata Imam Rabi ibn Hadi, mungkin saja di antara mereka orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang itu muta'awwilun, ada takwil, syubhat. Nah, lalu kafiruhum, kita tidak mengkafirkan mereka. Karena untuk memberikan hukum kafir itu ada syurut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan harus diperhatikan mawani', penghalang-penghalang takfir, apakah ada pada dia penghalang atau tidak. Nah, wa qad yakunu fihimuz zindiq, bisa jadi memang di antara mereka itu adalah memang orang-orang yang kafir, zindiq, alladzi yukadzibu fi'lan, yang memang mereka terang-terangan dan memang nyata mengingkari. Fayakunu zindiqan mukadziba. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Dan pembahasan ini bukan pembahasan yang masyhur di tengah manusia, yakni banyak manusia yang perlu untuk diingatkan.
Pernah ada orang bercerita kepada saya, melihat ada acara di televisi atau apa, nah, ceramah seperti itu, yang intinya dalam ceramah tadi mengatakan surga dan neraka belum ada. Yani betapa butuhnya manusia untuk diingatkan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentu akan sangat berbeda antara orang yang meyakini bahwasanya al-jannah wan nar sudah ada dan yang mengatakan al-jannah wan nar belum ada. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Intinya mereka tidak punya dalil. Tidak punya apa? Dalil. Nah, kalaupun ada dalil, adalah sesuatu yang dibuat-buat, syubhat. Di antara yang mereka katakan, ya, ada hadis-hadis yang di situ dikatakan siapa yang melakukan amalan ini akan ditanamkan di dalam surga. Ini dan itu. Akan ditanamkan. Berarti belum. Seperti contoh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Man qala, siapa yang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdih, siapa yang mengucapkan kalimat ini subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan untuknya satu pohon korma di surga. Nah, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, hasanahu Al-Albani rahimahullah. Dan ini diantara keutamaan zikir ini, mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Sebanyak kita mengucapkan kalimat ini, sebanyak itu pula akan ditanamkan pohon korma di surga. Dan tidak akan penuh. Seorang membaca 100 juta sekalipun, tidak akan penuh. Karena luasnya surga. Di sini ada motivasi dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk al-iktsar, memperbanyak zikir ini. Kita kalau di dunia punya satu pohon saja sudah senang sekali. Ya. Satu pohon apa yang kita sukai, contoh namanya pohon pelem aja sudah senang sekali. Apalagi rendel, tahu rendel ya? Namanya. Buahnya banyak. Senang. Satu pohon. Dia ceritakan ke sana kemari. Satu pohon. Lalu bagaimana dengan asjar fil jannah? Tanaman-tanaman di surga. Nah, tinggal seorang hamba ya'mal, beramal dan berharap pahala di sisi Allah. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Nah, di sini mereka mendapatkan, oh, ini barangkali bisa jadi apa? Dalil. Itulah ahlul ahwa. Loh, ini coba lihat. Nah, akan ditanam fil jannah. Taib. Apa jawabannya, ikhwan? Ini mutasyabih. Dan di sana ada muhkamat. Ada ayat yang muhkam, ada hadis yang apa? Muhkam. Ahlus sunnah selalu mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang apa? Muhkamat. Jelas ayatnya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah fil jannah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam jannah, diciptakan di sana, kemudian diturunkan ke dunia ini. Muhkam ini. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang al-jannah wan nar juga muhkam. Adapun yang kamu baca itu, kalaupun kita tidak paham, ini mutasyabihat. Yani bisa ditarik di sini, bisa ditarik ke sana. Semestinya kita tarik kepada makna yang apa? Yang muhkamat. Itu pertama. Yang kedua, ya. Nah, hadis itu tidak menunjukkan bahwasanya surga itu belum ada. Betapa banyak sesuatu yang sudah ada, ya, rumah sudah jadi, bangunan sudah jadi, ya, sudah ada bangunan itu. Kemudian
dilengkapi dengan apa? Ya. Dengan perabot. Nah, diganti lampunya yang lebih terang. Itu saja ada contoh. Sesuatu yang sudah ada. Ya. Sudah ada lahannya, sudah ada tamannya. Kemudian ditanam lagi apa namanya? Ya, tanaman. Ya. Diganti tanaman. Ini tanaman sudah apa namanya? Mau mati ganti. Nah. Dan di situ tidak menafikan belum adanya surga. Bukankah Nabi mengatakan akan ditanamkan pohon di mana? Di jannah. Pohonnya ikhwan yang sedang dibahas ini. Adapun jannahnya, surganya maujudah. Sudah ada. Mereka tidak memiliki dalil kecuali al-uqul al-fasidah, akal-akal yang fasidah, atau asyubuhat wa ta'wilat al-batilah, atau syubhat atau takwil yang apa? Yang batil. Ini barangkali ikhwan yang terkait dengan pembahasan al-iman biwujudil jannah wan nar. Kita masuk ada pembahasan yang terakhir dari kitab ini, Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Bismillah. As-salatu ala man mata min ahli al-qiblah walau kana mudhniban. Taib. Disyariatkannya salat, menyolati siapapun yang meninggal min ahli al-qiblah, dari kaum muslimin, walau kana mudhniban, meskipun dia melakukan dosa, meskipun dia seorang pendosa. Nah, qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wa man mata min ahlil qiblati, dan siapapun di antara ahlul qiblah, di antara kaum muslimin yang yang meninggal, muwahhidan, dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu. Naam, yusalla alaih, disyariatkan untuk disolati, fardu kifayah, harus ada yang menyolati. Wa yustaghfaru lahu, dimintakan ampun untuknya karena dia sudah tidak bisa beristighfar. Wala yuhjabu anhul istighfar, dan tidak ditutup atas dia al-istighfar, yakni dia masih mungkin untuk mendapatkan ampunan. Tidak dilarang untuk orang memintakan ampun untuknya. Wala tutraku salatu alaihi li dzambin, dan tidak kemudian salat atasnya ditinggalkan karena dia berbuat dosa. Saghiran kana au kabiran, baik dosa yang dia lakukan adalah dosa kecil atau bahkan dosa besar, selama itu bukan mukaffirah, selama itu bukan asyirk akbar. Nah, saghiran kana au kabira, tetap disolati. Amruhu ilallah ta'ala, urusan orang ini ilallah, kepada Allah Subhanahu. Naam. Orang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, nasallallahu alaihi wal afiyah, ditutup dengan perbuatan kabirah misal, tapi dia ma'ruf min ahli qiblah, tapi diketahui meninggal melakukan apa? Dosa besar. Nah, misalnya bunuh diri, waliyadzubillah. Nah, ma'ruf bil iman, ma'ruf bis shalah, dan seterusnya, dia ahlul qiblah. Kalau orang-orang khawarij sudah menghukumi dia sebagai orang apa? Kafir. La yusalla alaih, tidak disolati. Wala yukbar fi maqabiril muslimin, tidak dikuburkan di kuburan orang muslim. Itu orang-orang khawarij. Karena melihat orang ini melakukan dosa apa? Besar. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah tetap menyolatinya, tetap menyolati. Naam. Dan tidak mengkafirkan dengan sebab dosa apa? Besar. Amruhu ilallah. Insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki Allah akan mengadab dia terlebih dahulu. Wa insya'a ghafaralah, jika Allah berkehendak Allah akan mengampuninya. Berkata Imam Ahmad,
Atau berkata Syekh Rabi' mu'alliqan ala kalam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, fa'usatul muslimin, maka ketahuilah bahwa ahli maksiatnya kaum muslimin idza matu, jika mereka mati, nusalli alaihim, kita tetap menyolati mereka. Al-usah, na'am, ahli maksiat. Hatta law kanu mubtadi'ah, bahkan seandainya pun mereka mubtadi'ah, ahlul bid'ah sekalipun, ahlul bid'ah, tajuzus salatu alaihim, boleh menyolatinya. Hanya saja di sini lakin lil imam, tetapi semestinya sebaiknya bagi imam, orang yang memiliki kedudukan, Allah yusalli ala hadal asi, tidak menyolati ahli maksiat ini. Imam, khalifah misalnya. Kama anna Rasul alaihi salatu wassalam taraka salata 'alal ghal. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan untuk menyolati orang yang mencuri harta rampasan perang. Ditemukan dia mengambil apa? Sebagian harta rampasan perang, ghanimah, sebelum dibagi. Ini namanya ghulul. Wa hadza minal kabirah. Dan ini termasuk dosa besar. Rajulun ghalla. Ada seorang yang melakukan ghulul. Famat, kemudian mati. Walam yusalli alaih. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyolatinya. Nabi hanya mengatakan kepada sahabat, sallu ala sahibikum, solati teman kalian. Taib. Juga kisah yang lain, rajulun mata wa alaihi dainun. Seorang yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Begitu Nabi tahu orang ini memiliki hutang, Nabi berkata, sallu ala sahibikum, solati temanmu. Nabi hampir meninggalkan tidak menyolati. Faqala Abu Qatadah, rupanya ada di antara sahabat yang kemudian menjamin, menanggung hutangnya, yaitu Abu Qatadah. Ya Rasulullah, ana atahammalu dainahu, saya tanggung hutangnya wahai Rasulullah. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menyolatinya. Seingat saya dalam sebagian riwayat, setelah Rasul menyolati, esok harinya atau beberapa waktu kemudian Rasul bertemu dengan Abu Qatadah. Sudah kamu bayar hutangnya? Sudahkah kamu bayar hutangnya? Yakni karena betapa besarnya urusan ini, duyun, agar seorang tidak bermudah-mudah. Di dalam berhutang. Seringkalinya orang terjatuh pada zulm, kezaliman, ketika dia tidak mengerti adab-adab hutang. Ada sebagian manusia berhutang untuk memperkaya diri. Ada sebagian orang yang berhutang ketika jatuh temponya dia tunda-tunda. Dia gunakan untuk yang lain. Dan itu termasuk kezaliman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, matlul ghani zulmun. Orang yang punya untuk membayar, dia ghani namun dia ulur-ulur, maka itu adalah bentuk kezaliman. Matlul ghani zulmun. Taib. Itu salah satu contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sebagai seorang imam, beliau meninggalkan sholat atas beberapa jenis orang ini, tapi memerintahkan yang lain untuk apa? Menyolati. Menunjukkan bahwasanya itu masyru', itu boleh. Adapun yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam lizajri, untuk memberikan peringatan. Adapun orang yang mati di atas kekufuran, dilarang untuk kita menyolati. Wa nuhina 'anis salati 'alal kuffar. Dan kita dilarang untuk menyolati orang-orang kafir. Fala yusalla 'alal kafir wala 'alal munafiq. Tidak boleh kita menyolati orang yang kafir, tidak boleh kita menyolati orang munafik. Kalau bab munafik sulit dan tidak bisa kita ketahui karena urusannya fil qulub. Tapi kufar zahir. Dan karena kejahilan manusia saat ini,
Ada orang yang non muslim, kafir, tinggal di tengah kaum muslimin. Begitu mati ya di prosesi seperti muslim. Masyarakat memprosesinya seperti apa? Muslim. Dimandikan, dikafani. Nah, li ghalabatil jahli, karena memang kejahilan. Nah, taib. Diprosesi dengan prosesi-prosesi seperti seorang muslim, layaknya seorang muslim. Taib. Ketika kita mengetahui itu, tidak boleh kita menyolati. La yajuzu as-shalah alaih, menyolati orang kafir. Taib. Orang munafik tidak boleh juga, karena al-munafik kafir, dia apa? Kafir. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman, beliau sebagai sahibus sir Rasul alaihi salatu wasallam, beliau tahu persis namanya orang-orang munafik. Dikasih tahu oleh Nabi, ini munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Tetapi kamu jangan sebarkan kepada manusia. Rahasia khusus dipegang oleh siapa? Hudzaifah. Maka di sini ada hukum khusus bagi Hudzaifah. Karena beliau tahu ini munafik, kalau dia mati tidak akan disolati oleh Hudzaifah. Nah, tapi kalau ada yang menyolati dibiarkan sudah. Karena kalau disampaikan jangan ini munafik, berarti membuka apa namanya? Sir rahasia Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sebagian sahabat memperhatikan Hudzaifah bin Yaman. Nah, tapi ala kulli hal ikhwan. Ya. An-nifaq, kemunafikan adalah kekufuran. Tetapi itu perkara yang kita tidak bisa melihat, memastikan. Ada alamat, ada tanda. Ya. Tetapi dalam muamalah kita memuamali manusia secara zahir. Kita memuamalai manusia sesuai dengan zahirnya. Zahirnya muslim, kita hukumnya apa? Muslim. Wal batin ilallah. Dan urusan batin di sisi Allah. Adapun jika dia memang zahir sebagai orang kafir, maka tidak boleh untuk menyolatinya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Dan janganlah engkau wahai Nabi menyolati atas salah satu dari mereka, orang-orang munafik yang mati abadan selama-lamanya. Nah. Wassalatu 'alal kafir wal munafiq la tajuz. Menyolati orang kafir, menyolati orang munafik la tajuz. Wal 'asi wal mubtadi', adapun orang yang berbuat maksiat, wal mubtadi', dan orang yang melakukan apa? Kebid'ahan, ahlul bid'ah, madama fi dairatil Islam, selama dia berada dalam lingkaran Islam, walam najid fihi ma mukaffira, dan kita tidak mengetahui pada dua jenis orang ini, al-usat atau al-asi atau al-mubtadi', tidak ada padanya sesuatu yang dikatakan sebagai mukaffiran, perkara yang menjadikan apa? Kafir. Qamat alaihi bihi ma al-hujjah, yang telah tegak hujjah atas keduanya. Kalau kondisinya seperti itu, fa innana nusalli alaihima, kita menyolati keduanya. Nah, hanya saja bagi imam, walakin lil imam, tetapi bagi imam, khalifah, atau orang yang memiliki kedudukan, walil alim, orang yang berilmu, terpandang orang, Allah yusalli alaih, sebaiknya tidak menyolatinya. Nah, uqubatan lahu, sebagai hukuman atas orang ini, waliyartadi'an nasu an maksiyatih, dan agar manusia terperingatkan dari kemaksiatan yang seperti itu. In kana asiyan, dia tersadar jangan sampai berbuat maksiat seperti itu. Wa an bid'atihi, dan agar tersadar dari kebid'ahannya. In kana mubtadi'an, jika dia adalah orang yang melakukan kebid'ahan. Lakin tetapi kita tidak menghalangi manusia, la namna'an nas an yusallu alaih, kita tidak menghalangi manusia untuk sholat. Bal bahkan naqul, kita katakan, dan perlu kita katakan agar orang tidak menyangka kita mengharamkan. Nah, sallu alaih, sholati dia. Sebagaimana Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, sholatilah sahabat kalian. Nabi sendiri tidak apa? Menyolati. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Selesai ikhwan, akhir pembahasan dari kitab Ushulus Sunnah. Wa khatama Syekh bil khatimah, Syekh Rabi
Ibn Hadi Al-Madkhali menutup dengan khatimah. Beliau mengatakan, intahaina walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita telah menyelesaikan pembahasan syarah penjelasan usul sunnah. Wa bihadzal murur as-sari' narju an nakuna qad istafadna. Dengan apa yang telah kita lalui ini, ya, semoga kita telah bisa mengambil faedah. Wa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya wasiatkan untuk diriku dan kalian semuanya bitaqwallah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wal ikhlaslah, dan mengikhlaskan segala amalan untuk Dia Allah, wal jiddi fi tahsilil ilm, dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, wa tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku wasiatkan juga untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, wa manhajis salafis salih, dan manhaj salafus salih. Termasuk apa yang telah dibahas ini adalah manhajnya ahlus sunnah, manhajnya as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Wa ana ansahukum bihifdhi hadzal kitab al-azim as-saghirul hajm al-kabirul qadr. Saya nasihatkan untuk dihafalkan kitab ini, yakni usulus sunnah. Kalau tidak dihafalkan ya diulang-ulang dibaca, dimurajaah, ditadabburi. Nah, nasihat alim untuk kita perhatikan buku ini, karena buku ini besar faedahnya. Sampai beliau mengatakan bihifdhi hadzal kitab al-azim. Kitab ini betul-betul agung, besar. Walaupun as-saghirul hajm, meskipun ukurannya kecil tipis, tetapi al-kabirul qadr, sangat besar. Nah, nilainya. Bagaimana tidak? Di sini menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah, tentang Allah. Akidah Ahlus Sunnah tentang al-jannah wan nar. Akidah Ahlus Sunnah tentang perkara-perkara yang pokok dalam kehidupan ini, i'tiqad. Maka benar kata beliau, al-kabir al-qadr, besar sekali nilainya. Usikum bihifdhihi wa tafahumih. Saya wasiatkan kepada kalian untuk menghafalkannya, memahaminya. Wa minhu, dari kitab ini, setelah kalian memahaminya, tantaliquna ila ma huwa ausa. Kalian bisa melanjutkan lagi pembahasan, kajian kepada kitab-kitab yang lebih luas. Huwa ausa minhu, yang lebih luas dari kitab ini, lebih besar. Min kutubil aqaid, dari kitab-kitab akidah. Allati dawwanaha aslafuna, yang telah ditulis oleh para pendahulu kita, salafun as-salih rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan apa yang dilakukan oleh para ulama kita berupa menulis kitab-kitab akidah ini, karena mereka betul-betul faham li ilmihim, karena mereka memang faham dan mereka mengetahui bimakanatil akidah, tentang betapa besarnya kedudukan akidah itu. Ibadah itu bukan hanya ibadah badan, sholat, tilawatul Quran, itu semua ibadah azimah. Tetapi di sana ada ibadah yang tidak kelihatan, yaitu i'tiqad, keyakinan. Nah, sampai ada orang yang zahirnya luar biasa, Khawarij. Sampai Ibnu Abbas pun kagum dengan semangatnya Khawarij. Semangatnya mereka sholat, pucatnya wajah-wajah mereka karena mereka berpuasa, banyaknya bacaan Al-Quran mereka. Sampai para sahabat menganggap sedikit amalan mereka jika dibandingkan dengan amalan Khawarij. Tetapi kenapa Nabi mengatakan tentang mereka kilabu jahannam, anjing-anjingnya neraka jahannam? Limada? Karena i'tiqad mereka. Maka urusan i'tiqad, akidah adalah perkara yang azimah, yang besar. Nah, oleh karena itu para ulama menulis kitab-kitab akidah li ilmihim bimakanatil akidah, karena mereka betul-betul mengerti kedudukan akidah itu. Wa makanati hadhil usul al-azimah, dan kedudukan pokok-pokok yang azimah ini. Wa qad taqaddama an Ahmad, dan telah kita baca dari ucapan Imam Ahmad, anna man akhalla bi aslin min hadhil usul
fahuwa laisa min ahli sunnah. Telah kita baca ucapan Imam Ahmad di awal kitab, siapa yang tidak mengimani atau menyelisihi salah satu pokok dari pokok-pokok yang disebutkan di dalam kitab ini, maka orang tadi laisa min ahli sunnah, bukan termasuk ahlus sunnah. Fayumkinu an taj'alu misla hadhil usul miqyasan, maka mungkin untuk kalian jadikan seperti buku ini, pokok-pokok yang disebutkan dalam buku ini sebagai timbangan, miqyasan, sebagai timbangan lil fariq, untuk membedakan baina sunni as-sahih wa bainal mubtadi', untuk membedakan mana seorang sunni, seorang ahlus sunnah, dan mana yang mubtadi'. Walau hasaba nafsahu wa adkhala nafsahu min ahli sunnah, meskipun seorang menyangka dirinya ahlus sunnah, meskipun seorang memasukkan dirinya sebagai ahlus sunnah, tetapi dia tidak bisa lari dari timbangan ini. Fa inna bihadhil usul yugharbal wa yufarraq baina ahli sunnah wal jamaah. Karena sungguh pokok-pokok yang disebutkan di dalam kitab ini akan menjadi pembeda, pemisah, penyaring. Akan tersingkirkan siapa yang termasuk dari ahlul bidah. Walaupun dia mengatakan dirinya sebagai apa? Ahlus sunnah. Saya ahlus sunnah. Tapi mengingkari jannah wan nar. Saya ahlus sunnah, tetapi yukafirun al-muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Mengatakan saya ahlus sunnah, tetapi memberontak pada penguasa. Tidak bisa, karena telah menyelisihi aslun min usuli ahli sunnah. Wa ta'rifuna anna min usulihim al-wala wal bara. Dengan kita mempelajari kitab-kitab ini, maka kita akan mengetahui di antara pokok-pokok ahlus sunnah adalah al-wala wal bara. Ada orang-orang yang kita berikan kepadanya kecintaan, ada orang-orang yang kita benci. Wa min usulihim bughdhu ahlil bid'ah. Dan di antara pokok-pokok ahlus sunnah adalah membenci ahlul bid'ah, wa tahdhiru minhum, memperingatkan dari kejelekan mereka. Wa haka adadun 'azimun min a'immatil islami hadzal asl wa qarraruhu. Dan betapa banyak imam-imam ahlus sunnah menyebutkan pokok ini, at-tahdhir min ahlil bid'ah, memperingatkan dari ahlul bid'ah. Dan bagaimana kita bisa mentahdzir dari ahlul bid'ah kalau kita tidak mengerti timbangan untuk menilai mana ahlul bid'ah dan mana yang bukan ahlul bid'ah? Samar nanti. Tapi ketika seorang punya timbangan, siapa yang menyelisihi ini berarti dia bukan ahlus sunnah. Imam Ahmad yang mengatakan. Maka kita bisa memperingatkan manusia, hati-hati dari fulan, dia punya keyakinan seperti ini. Hati-hati dari Allan, karena dia telah mengingkari al-hawd misalnya, mengingkari telaganya Rasul. Hati-hati dari fulan, wa hadza minal wala wal bara. Fa nas'alullaha an yusabbitana wa iyyakum ala dinihi wa hadihi wa ala sunnati nabiyyih. Beliau berdoa untuk kita semuanya, nasallallahu an yusabbitana. Kita mohon kepada Allah semoga Allah mengokohkan kita wa iyyakum, dan kalian semua ala dinih, di atas agamanya, wa hadiyih, di atas hidayah Allah, wa ala sunnati nabiyih, dan di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Juga kami minta kepada Allah, memohon pada Allah ala al-iltizam bi hadhil usul, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan pokok-pokok ini. Allati auradaha hadzal imam, yang telah dibahas, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal fi hadhihi risalah as-saghirah, dalam risalah yang kecil ini, kecil ukurannya, al-kabiratul qadri, namun besar sekali nilainya. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kalian semuanya, untuk bisa meniti apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wasabbatana ala sunnah wal huda, dan semoga Allah mengokohkan kita di atas sunnah dan huda. Inna rabbana lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabb kita adalah zat yang maha mendengar doa. Wa nastaudillaha dinakum wa amanatikum. Demikian penjelasan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah
Dan kita bersyukur pada Allah atas khatmi ada syarah, ya, penutupan syarah ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'd. Baik, kita tambahkan sedikit faedah. Ada beberapa as'ilah yang diajukan kepada Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Antum bisa membaca setelah syarah ini. Minal as'ilah, di antara as'ilah yang diajukan kepada beliau, ada yang bertanya kepada beliau, idza ijtama'a as-sahabatu 'ala mas'alatin ma, hal yajuzu liman jaa'a ba'dahum an yuhditsa qawla? Jika sahabat telah bersepakat dalam satu masalah, ada kesepakatan sahabat, hal yajuzu, apakah boleh liman jaa'a ba'dahum, bagi orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, an yuhditsa qaulan, untuk memunculkan pendapat yang lain. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dijawab oleh Syekh Rabi', hadza, kalau ada orang yang seperti ini, ada kesepakatan sahabat tentang suatu masalah, kemudian memunculkan pendapat yang sahabat tidak berpendapat dengan pendapat itu, yang seperti ini yata'arradu ila wa'idin syadid, dia telah menceburkan dirinya kepada ancaman yang sangat berat, wa khatarin kabir, dan bahaya yang sangat besar. Apa itu? Ancaman dalam firman Allah Subhanahu, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas dan tampak baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalannya mukminin. Al-mukminin di dalam ayat ini, yang pertama masuk ke dalamnya adalah sahabat, dan mengikuti jalannya selain sahabat. Nuwallihi ma tawalla, sungguh kami akan palingkan dia kepada jalan yang dia berpaling kepadanya, yakni kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan sungguh jelek, sangat jelek tempat kembali itu. Artinya, ma'asyiral muslimin, ketika para sahabat bersepakat dengan suatu masalah, wajib untuk kita mengikutinya dan tidak membuat pendapat yang lain. Dan banyak contoh, seperti misalnya ijma'nya para sahabat tentang afdholiyahnya siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Taib. Juga kesepakatan para sahabat tentang tartibu al-khilafah. Khilafah itu tartibnya seperti itu, bil ijma'. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada satupun di antara sahabat yang menyelisihi at-tartib fil khilafah. Kadzalika hum ittafaqu ala tartibihim fil fadli ba'da wujudil khilaf al-yasir. Setelah sebelumnya ada khilaf tentang takdim baina Utsman wa Ali, tapi kemudian istaqarra amruhum,
bersepakat di atas tartibuhum fil fadl kama ittafaqu ala tartibihim fil khilafah. Ini contoh di antara permasalahan yang para sahabat ittafaqu. Kalau kemudian ada yang menyimpang seperti orang-orang Rafidhah, betul-betul Allah akan simpangkan mereka. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Syekh Rabi', ajma'a as-sahabatu ala mas'alatin wa anta ta'ti bi ra'yin akhar. Sungguh mengherankan, sahabat sudah bersepakat, kemudian tiba-tiba kamu mengikuti dan membuat pendapat yang baru. Aneh yang seperti ini. Hada kharqun lil ijma', artinya orang ini telah merobek kesepakatan para sahabat. Wa mukhalifah lil kitab wa sunnah, dan sekaligus dia menyelisihi Alkitab dan sunnah. Wa masyaqqatan lillah, dan dia telah menentang Allah walil rasul, dan juga rasul walil mukminin, dan dia telah mengikuti wattiba' li ghairi sabilil mukminin, dan dia telah mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Fala yajuz, maka ini tidak boleh. Nah, asyai'u bi syai'i yudhkar. Nah, di dalam masail fiqhiyah pun terkadang kita mendapatkan ada masail khilafiyah, ada pendapat ini, pendapat itu, dan seterusnya. Nah, di sini ikhwan betul-betul harus seorang berhati-hati untuk melihat hal hunaka ijma', apakah di sana ada ijma', apalagi suatu pendapat diikuti oleh jumhur al-ulama, alaihil jumhur. Nah, ada sebagian masail yang disepakati oleh banyak para ulama atau jumhur ulama. Yang seperti itu seorang harus lebih berhati-hati, melihat adillah, melihat dalil, melihat kitab wa sunnah, sehingga dia mendapatkan taufik insyaallah untuk memilih al-arjah, yang paling rajih minal aqwal. Nah, ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh rahimahullah. Kemudian di antara pertanyaan yang diajukan oleh penanya kepada Syekh juga, seorang bertanya kepada beliau, ana rajulun a'malu fi ihdal wadhaif wa ba'dhu zumala'i wakkalahu min ashabil manahij wa ba'dhu zumala'i wa kulluhum min ashabil manahijil munharifah, fama nasihatuka li fil hadari min mujalasatihim. Ana rajulun a'malu fi ihdal wadhaif, saya seorang yang bekerja di sebuah pekerjaan. Naam. Wa ba'dhu zumala'i, sebagian teman-temanku juga sama, bekerja di satu instansi atau suatu pekerjaan. Tetapi kulluhum, teman-teman saya itu semuanya min ashabil manahijil munharifah, mereka mengikuti manhaj yang menyimpang. Fama nasihatuka li fil hadari min mujalasatihim, apa nasihat engkau wahai Syekh untuk saya? Nah, untuk saya bisa berhati-hati dari mujalasah, duduk bersama mereka. Al-jawab, beliau menjawab, ibhas laka an majalin akhar, coba kamu cari lagi pekerjaan yang lain. Nah, in wajadta fihim man yaqbalu da'watak, alhamdulillah. Kalau di antara mereka ada yang mau menerima nasihatmu, alhamdulillah, nasihati kalau bisa memberikan nasihat dan tidak terpengaruh. Wa in ma wajadta fabhas an majalin akhar, kalau memang tidak mau menerima, tidak ada kesempatan, tidak mampu untuk memberikan nasihat, cari pekerjaan yang lain. Fa as-salamah fid din, keselamatan agama muqaddam, lebih diutamakan daripada ribah, keuntungan dalam urusan duniawi. Satu lagi kita baca. Seorang bertanya kepada Syekh, usira an Ibn Sirin
wa Ayyub As-Sikhtiyani rahimahumullah fil ibti'ad an ahli al-bidah wa adami as-sama' hatta qira'atul Qur'an minhum. Kaifa tunazzil hadhihi al-athar ala ashritati ahli al-bid'ah wal hizbiyyin fala tusma' ashritatuhum. Wahai Syekh, ada riwayat dari Ibnu Sirin, juga dari Ayyub As-Sikhtiyani, semoga Allah merahmati keduanya. Mereka berdua memberikan peringatan untuk kita menjauhkan diri dari ahlul bidah dan tidak mendengar mereka. Bahkan bacaan Qur'annya pun jangan didengar. Ahlul bidah bisa jadi membaca ayat mutasyabihat dan melihat kondisi orang yang mendengarnya. Asyahid intinya sampai bacaan Quran mereka jangan didengarkan. Kaifa tunazzil hadhihi al-athar ala asyrati ahli bid'ah wal hizbiyyin fala tusma' asyratuhum. Nah, bagaimana wahai Syekh engkau menerapkan asar ini, asarnya Ibnu Sirin dan Ayyub As-Sikhtiyani kepada asritah, kepada kaset-kasetnya ahlul bid'ah, kemudian tidak boleh mendengar kaset-kaset mereka. Nah, baik. Syekh Rabi kemudian menjawab. Beliau ingin memberikan jawaban yang ini sangat besar faedahnya untuk kita semuanya. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, "Hada tahdhir ma jaa'a an Ibnu Sirin wa Ayyub faqat." Jadi beliau sepertinya khawatir bahwasanya sang penanya ini taunya peringatan untuk tidak mendengar dari ahlul bidah hanya dari Ibnu Sirin dan siapa? Ayyub As-Sikhtiyani. Maka beliau tekankan di sini, hada tahdhir, peringatan seperti ini, ma jaa'a an Ibnu Sirin wa Ayyub faqat, tidak hanya datang dari Ibnu Sirin atau Ayyub As-Sikhtiyani faqat, enggak. Jangan kamu sangka hanya dua orang ini. Orang bisa meremehkan juga kalau hanya satu orang ulama saja kok. Nah, dalam bab ini peringatan demikian banyak. Jaa minallah, datang peringatan dari Allah, wa min rasulihi, dari rasulnya, wa minas sahabah, dari sahabah, wa minat tabi'in, dari para tabi'in, wa a'immatil Islam, dari imam-imam Islam. Sehingga yang bagi seharusnya lil dhaif, bagi orang-orang yang lemah, alla yu'arrid nafsahu lil fitan, jangan menceburkan dirinya, membahayakan dirinya mendekat kepada apa? Fitnah, jangan. Kitab-kitabnya Ahlus Sunnah banyak, asritah, kaset-kasetnya Ahlus Sunnah banyak, kitab-kitab yang bermanfaat banyak, yang itu masih banyak belum kita baca. Kemudian mencoba untuk mendengarkan kaset-kaset yang berisi fitnah, tulisan-tulisan yang berisi fitnah, adu domba dan seterusnya. Isil faedah, apa faedah? Nah, hati ini lemah. Semestinya lil dhaif, bagi orang yang lemah, alla yu'arrid nafsahu lil fitnah, tidak menceburkan dirinya kepada fitnah. Wa an yan'a bi nafsihi an ahli bidah, hendaknya dia membawa dirinya untuk menjauh dari ahlul bidah. Nah, agar selamat agama, agar selamat akidah. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain diajukan pada Syekh. Barangkali ini yang bisa kita baca sebagiannya. Nah, wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.